Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sali Pinaremas, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan menyiapkan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Saya akan memulai dengan deskripsi umum mata kuliah. Mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dengan kode BD 5021 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada Prodi D3 Kebidanan dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa tentang kesehatan perempuan dan pelayanan keluarga berencana. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep kesehatan reproduksi, konsep gender, masalah-masalah kesehatan reproduksi, teknik pelayanan kontrasepsi, serta evidence-based dalam pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai kewenangannya. Yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis data. Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi efektif lintas budaya pada substansi kesehatan perempuan, ibu, dan anak kepada klien dan masyarakat. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik pada substansi kesehatan perempuan, ibu, dan anak kepada profesi lain yang relevan. Kemudian, mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi oral, suntik, dan kondom dengan menggunakan metode sederhana sesuai dengan standar mutu yang berlaku, kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Kemudian, mampu melaksanakan promosi kesehatan reproduksi yang sudah dirancang oleh institusi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi. Yang kedua, memahami aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Yang ketiga, memahami kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan wanita dan indikator kesehatan wanita. Yang keempat, memahami kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, dimensi sosial wanita, dan permasalahannya. Yang kelima, memahami masalah gangguan kesehatan pada wanita. Yang keenam, melakukan deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, melakukan konseling kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menopause. Yang kedelapan, memahami konsep kependudukan di Indonesia. Yang kesembilan, memahami konsep perkembangan KB. 10. Menjelaskan berbagai macam metode KB berdasarkan evidence-based practice. Yang ke-11, melakukan konseling dalam pelayanan KB. Kemudian yang ke-12, melakukan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB di daerah kepulauan. Dan yang terakhir, melakukan dokumentasi dan pelaporan. Dalam mencapai CPMK tersebut, mahasiswa diberikan bahan kajian yang meliputi 1. Konsep dasar kesehatan reproduksi, 2. Aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB, 3. Kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan wanita dan indikator kesehatan wanita, 4. Kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, dimensi sosial wanita, dan permasalahannya. 5. Masalah gangguan kesehatan pada wanita. 6. Deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi. 7. Konseling kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menopause. 8. Konsep kependudukan di Indonesia. 9. Konsep perkembangan KB. 10. Berbagai macam metode KB berdasarkan evidence-based practice. 11. Konseling dalam pelayanan KB. 12. Sistem rujukan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB di daerah kepulauan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan.
Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode student-centered learning dengan memanfaatkan e-learning Simbal, yaitu sistem manajemen pembelajaran virtual milik Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang yang digunakan dua arah oleh dosen dan mahasiswa. Dosen dapat mengunggah media pembelajaran seperti RPS, modul, presentasi, dan video pembelajaran, kuis, ujian, serta juga dapat mendownload tugas mahasiswa. Mahasiswa dapat mengunggah tugas dan mengunduh media pembelajaran mata kuliah serta mengerjakan kuis atau ujian. Adapun strategi pembelajaran teori meliputi penyajian materi oleh dosen, diskusi, evaluasi materi dalam bentuk kuis maupun lisan, penugasan mandiri dan belajar mandiri. Adapun strategi pembelajaran praktik meliputi responsi, pengerjaan studi kasus, dan membuat video simulasi. Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai pembelajaran adalah yang pertama UTS dengan bobot 20%, UAS 20%, penugasan 20%, praktikum 30%, dan soft skill 10%. Proses penilaian didasarkan pada rubrik penilaian yang jelas dan bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan sebagai proses umpan balik terhadap mahasiswa. Saya berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, efektif, kolaboratif yang berpusat pada mahasiswa, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai dengan optimal. Pembelajaran saya lakukan dengan mempertahankan struktur ceramah yang jelas, memastikan mahasiswa aktif terlibat atau active learning, kemudian membangun critical thinking tanpa menghilangkan peran dosen. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dengan saya, Anissa Sali, pada pertemuan ke-11. Ya. Nah, ini sudah pertemuan keberapa atau sudah mata kuliah yang keberapa hari ini? Ketiga. Berarti sudah capek sekali ya? Iya. Sudah ngantuk ya? Oke, baik. Sebentar lagi kita akan istirahat. Sebelumnya kita akan belajar bersama, berdiskusi tentang materi hari ini, yaitu tentang intrauterine device atau IUD, begitu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu gambar di sini. Ya. Jadi ini ada anak yang lagi belajar tapi ngantuk gitu. Nah, temukan perbedaan. Kira-kira ada berapa perbedaan dan temukan perbedaannya ada di mana? Sama gelembung. Boleh angkat tangan. Satu, angkat tangan, siapa yang mau jawab? Ya. Di gelembung, oke. Ya, ini. Kemudian? Ya. Di bagian kacamata. Bagian kacamata, betul. Terus? Ibu, di Iya. bagian ponsel ya? Di bagian ponselnya kenapa? Di tombolnya. Tombolnya kebalik ya. Ada lagi yang bisa ketemu? Ada lagi? Gak ada lagi, cukup ya? Kita lihat, ya betul, cuman ada 3 ya. Nah ini tes ya, tes ketelitian biar masih ngantuk apa masih on atau sudah ngantuk. Oke, kita lanjut ya. Nah ini tadi yang saya jelaskan bahwa ini adalah pertemuan ke-11, di mana ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang, kita sudah membahas tentang apa tadi? Yang pertemuan sebelumnya, tentang? Masih ingat? Implan ya, oke. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang intrauterine device atau IUD atau AKDR. Kemudian materinya adalah nanti kita akan belajar profil dan jenis AKDR, cara kerjanya ya, kemudian keuntungan dan kerugian, persyaratan pemakaian, kemudian efek samping, serta bagaimana cara pemasangan dan pencabutan dari AKDR. Nah, oke. Tadi sudah disebutkan bahwa pertemuan sebelumnya adalah tentang implan. Ada yang masih ingat tentang pertemuan sebelumnya? Saya Bu, izin Ibu, untuk implan itu sendiri yaitu alat kontrasepsi yang mengandung progesteron yang diletakkan atau dipasang di bawah kulit di lengan yang tidak dominan.
Iya, bagus sekali Cynthia. Betul jawabannya tentang implan tadi ya, bahwa itu adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormonal yang diletakkan di bawah kulit. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu Widya mau menambahkan implan adalah kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan untuk ibu menyusui. Iya, betul sekali Widya. Jawabannya bahwa implan itu adalah termasuk salah satu jenis alat kontrasepsi jangka panjang dan bisa digunakan untuk ibu menyusui ya. Artinya di sini sudah menjawab Cynthia dan Widya sudah memberikan jawaban. Artinya masih ingat ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang implan, di mana implan itu adalah juga salah satu jenis kontrasepsi jangka panjang yang mengandung hormon. Hormonnya adalah hormon progesteron yang bisa digunakan untuk ibu menyusui gitu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya, ke materi berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. IUD tadi sudah disebutkan ternyata ya, udah di-spill ternyata di judul. IUD adalah intrauterine devices. Nah, kira-kira apa sih IUD ini? Ada yang bisa bertanya? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke. Saya Sarli ingin menjawab Bu. IUD adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Oke, terima kasih Shirley. Nah, iya, jawaban Shirley betul ya. Ya, jadi IUD itu adalah intrauterine device yang tadi sudah disebutkan berkali-kali. Itu adalah alat kontrasepsi kecil seperti ini bentuknya. Oh, putihnya nggak kelihatan. Yang fleksibel yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan ya. Jadi bentuknya itu seperti huruf T ya. Dan dia berlapis tembaga seperti ini. Nah, ini yang kuning-kuning ini adalah tembaga atau copper. Bahasa Inggrisnya tembaga adalah copper, makanya ada merek itu ada yang copper T. Nah, itu karena dia lapisnya tembaga ya, atau bentuknya jangkar yang dimasukkan ke dalam rahim. Oke. Nah, kita selanjutnya adalah jenis. Ada yang sudah tahu jenis-jenis dari IUD? Saya Ibu, perkenalkan nama saya Gistia Amanda. Untuk jenisnya yaitu ada hormonal dan non hormonal Bu. Ya, betul sekali Gistia. Jadi jenis kontrasepsi AKDR atau IUD ada dua ya, jadi hormonal dan non-hormonal. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, yang hormonal itu mengandung hormon apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu mau menjawab Diana Bu, hormon progesteron Bu. Ya, betul Diana. Jawabannya adalah hormon progesteron. Jawabannya tepat ya, nanti kita lihat. Nah, ini dia tadi yang sudah dijawab oleh Gistia dan dijawab oleh Diana, itu betul. Jenis AKDR itu ada dua. Yang pertama adalah IUD tembaga atau non hormonal, dan yang kedua adalah IUD hormonal yang mengandung tadi hormon progesteron ya. Dan di sini kita bisa lihat mekanisme dari IUD tembaga itu adalah melepaskan ion tembaga yang menyebabkan reaksi inflamasi di rahim. Ya, jadi suasana rahim itu menjadi toksik gitu ya bagi sperma dan sel telur, sehingga implantasi pun dapat dicegah. Kemudian durasi efektivitas itu hingga 12 tahun, nah tergantung dari jenis dan mereknya. Ya, kemudian ini jenis-jenisnya ada Copper T 380A, Novati, Multilot 375. 380, 375 itu adalah mengindikasikan atau menjabarkan seberapa luas tembaga yang digunakan dalam T-nya atau di dalam IUD-nya tersebut. Sedangkan untuk yang levonorgestrel releasing IUD itu adalah dia hormon progesteron ya isinya. Jadi hormon ini selain dari mekanismenya, selain yang sudah disebutkan tadi di tembaga, itu ada tambahan, yaitu jadi dia mengentalkan lendir cervix ya, khas dari hormon progesteron ya. Jadi mengentalkan lendir cervix sehingga menghalangi sperma untuk bertemu dengan sel telur ya atau ovum, dan juga dia menipiskan lapisan rahim, mencegah implantasi dan terkadang menekan ovulasi juga begitu. Kemudian durasi efektivitasnya bervariasi antara 3 sampai 8 tahun tergantung dari jenis dan merek, sama dengan yang Copper T. Kemudian jenis-jenisnya adalah Mirena, Kailina, Skyla, Lileta dan sebagainya. Ya, itu untuk jenis-jenis dari AKDR atau IUD. Berikutnya ini cara kerja bagi IUD yang tembaga, itu adalah menciptakan lingkungan yang tidak ramah tadi atau yang toksik, mengganggu pergerakan sperma dan vitalitasnya, kemudian mencegah pembuahan dan implantasi karena dia bentuknya T, dipasangnya di fundus sehingga harapannya sperma dan ovum itu tidak bertemu gitu. Kemudian ini cara kerja IUD yang hormonal, tadi juga sudah disebutkan, diulang lagi. Jadi ada
pengentalan lendir serviks yang disebabkan oleh hormon progesteron ya, sehingga dia membentuk barrier atau penghalang fisik. Jadi motilitas ya atau pergerakan sperma itu dia tidak akan lincah gitu ya sampai ke sel telur. Jadi dihambat oleh lendir serviks dari wanita. Kemudian menipiskan dinding rahim sehingga sulit bagi sel telur yang dibuahi untuk menempel. Kalaupun terjadi pembuahan atau terjadi fertilisasi, karena dinding rahimnya itu tipis sehingga dia bukan dia tidak bisa dijadikan perlekatan gitu, tempat perlekatan karena terlalu tipis, sehingga tidak akan juga bisa untuk menjadi tempat yang baik untuk perkembangan janin. Berikutnya, pada beberapa kasus dapat menekan ovulasi terutama pada dosis hormon progesteronnya yang lebih tinggi. Ya, berikutnya adalah keuntungan kontraseptif gitu ya. Ini banyak sekali keuntungannya yang bisa dibaca. Yang pertama, efektif ya. Jadi efektivitasnya ini cukup tinggi. Jadi angka kejadian hamilnya itu kurang dari 1/100 wanita yang pakai IUD. Kemudian dia juga setelah dipakai IUD-nya bisa langsung digunakan untuk senggama tanpa menunggu 24 jam misalnya ya, karena dia sifatnya non hormonal. Kalaupun yang hormonal pun juga nggak masalah karena dia sifatnya double fungsi kan yang progesteron. Kemudian metodenya jangka panjang ya, tadi sudah disebutkan tidak mengganggu proses senggama, kesuburannya dapat kembali segera setelah IUD-nya dilepas, jadi tidak perlu ada waktu tunggunya. Kemudian juga tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian bila tidak ada masalah tidak perlu datang ke bidan ataupun dokter berkala, seperti misalnya kalau suntik. Kalau suntik per 1 bulan datang, per 3 bulan datang. Kalau ini tidak perlu, kalau tidak ada keluhan tidak usah datang. Kemudian dapat disediakan oleh petugas kesehatan yang terlatih, di mana-mana bisa, mau di PMB bisa ya, di klinik bisa, di rumah sakit bisa, di puskesmas pun bisa. Kemudian juga dia tidak mahal, apalagi kalau di puskesmas suka ada apa namanya programnya? Safari ya, Safari KB itu gratis ya, gratis baik bagi pasangan usia subur gitu. Kemudian kita lanjutnya, keuntungan non kontraseptif atau yang hormonalnya adalah ini mengurangi nyeri atau dysmenorrhea ya. Kemudian mengurangi perdarahan haid, dapat digunakan untuk pengobatan endometriosis atau adenomisis. Kemudian mengurangi insiden kehamilan ektopik juga. Ini untuk yang khusus untuk yang mengandung hormon. Ya, jadi yang khusus untuk yang progesteron. Keterbatasannya adalah perlu pemeriksaan ginekologi dan penapisan PMS sebelum pakai. PMS itu apa? PMS? Penyakit menular seksual ya. Jadi tidak seperti pil yang bisa beli sendiri begitu ya. Tidak seperti kondom yang bisa dibeli di Indomaret. Kalau IUD ini perlu penapisan dan perlu pemeriksaan ginekologi. Jadi ini bisa dilakukan di bidan ataupun dokter yang akan dituju, misalnya mau masangnya di mana, itu nanti periksanya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi tidak bisa mandiri. Kemudian pemasangan dan pelepasannya juga harus dilakukan oleh dokter, bidan ataupun tenaga medis lain yang sudah bersertifikat pelatihan ya. Jadi kalau misalnya saya bidan, saya belum punya pelatihan, belum punya sertifikat pelatihan, saya juga tidak bisa pasang. Jadi harus certified gitu ya. Kemudian selanjutnya, pada saat pemasangan itu bisa menyebabkan nyeri atau kram pada beberapa wanita, meskipun biasanya ya tidak lama gitu, paling berapa jam pasca pemasangan itu ada rasa-rasa kram, karena kan bagaimanapun juga ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, pasti ada ada yang dirasakan begitu ya, mungkin kram, mungkin nyeri atau tidak nyaman gitu. Kemudian juga dia bisa meningkatkan jumlah perdarahan dan kram menstruasi atau dysmenor dalam beberapa bulan pertama, terutama yang pakainya tembaga murni tanpa progesteron gitu. Makanya kenapa sih harus ada yang ada progesteronnya, itu untuk mengurangi tadi ketidaknyamanan pada yang koper murni atau yang tembaga. Kemudian bisa juga terjadi ekspulsi gitu ya, atau keluar secara spontan, meskipun jarang juga bisa terjadi perforasi. Kemudian tidak mencegah kehamilan ektopik. Kemudian dapat meningkatkan risiko PRD atau PID. Ini pelvic inflammatory disease atau penyakit radang panggul. Kemudian juga dia juga tidak bisa dipakai untuk pasangan yang berisiko PMS gitu.
Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai indikasi atau siapa saja sih yang bisa menggunakan AKDR atau IUD. Yang pertama adalah wanita yang mencari kontrasepsi jangka panjang dan efektif gitu ya. Jadi yang pengennya memang yang jangka panjang gitu, yang nggak mau tiap hari minum pil, yang nggak mau tiap bulan datang suntik gitu ya, bisa menggunakan AKDR. Atau wanita yang telah memiliki anak atau belum. Nah, ini juga bisa dipakai baik ya nulipara maupun yang multipara. Bisa IUD ya. Kemudian wanita yang ingin menghindari penggunaan hormon, misalnya ada kontraindikasi yang tidak membolehkan wanita tersebut menggunakan kontrasepsi hormonal, maka bisa menggunakan IUD yang copper atau yang tembaga. Kemudian wanita yang mencari manfaat tambahan dari hormon, ya jadi tadi yang pilihannya adalah yang pakai progesteron ya. Kemudian bisa digunakan sebagian besar wanita termasuk ibu menyusui ya. Tadi sudah disebutkan juga. Kemudian kontraindikasinya adalah ibu hamil tentu ya. Kemudian ibu yang memiliki infeksi menular seksual atau yang berpotensi ya berisiko tinggi terhadap IMS. Kemudian terkena kanker rahim atau serviks, ada kelainan bentuk rahim serta alergi terhadap komponen IUD. Contohnya alergi terhadap copper atau tembaganya. Nah, itu makanya perlu penapisan tadi ya. Tidak bisa langsung serta-merta dipasang IUD, perlu dicek dulu eligibilitasnya. Efek sampingnya ini IUD dengan tembaga, darah haidnya lebih banyak ya, perdarahannya tidak teratur atau banyak gitu keluarnya ya, lebih dari biasa. Kemudian ada spasme menstruasi atau dismenor. Kemudian ini kram haid yang lebih dari biasanya. Kemudian kalau IUD dengan progestin ini bisa jadi malah amenore karena dia efek dari progesteronnya ya, jadi malah tidak haid sama sekali gitu. Atau bisa juga spotting. Spotting itu dia bercak ya. Keluar haid tapi cuman bercak-bercak gitu. Oke. Nah, setelah ini kita akan menonton ya bagaimana proses pemasangan dari AKDR atau IUD melalui video. Nah, ini kita perlu diketahui dulu bahwa waktu pemasangan IUD ini adalah setiap saat selama 7 hari pertama menstruasi atau dalam siklus berjalan bila diyakini klien tidak hamil. Jadi pada saat menstruasi pun boleh. Artinya yakin bahwa saat itu klien itu tidak hamil. Jadi tidak boleh kalau 2 minggu pasca mens gitu, nggak boleh. Takutnya malah di usia subur sudah ada fertilisasi misalnya, nanti akan meningkatkan resiko KET. Nah, jadi yakin bahwa klien itu tidak hamil. Atau pasca salin, ya segera setelah melahirkan selama 48 jam pertama atau setelah 4-6 minggu setelah 6 bulan menggunakan mal. Intinya yakin belum dapat menstruasi itu boleh. Kemudian pasca keguguran, ya segera atau selama 7 hari pertama selama tidak ada komplikasi infeksi atau radang panggul. Ya. Ini untuk videonya bisa kita tonton bersama-sama. Alat dan bahan yang kita butuhkan: hamster steril, spekulum, dan berbagai ukuran yang sesuai, kemudian tampon pang, tenapulum gigi 1, sonde uterus, kon betadin, tasa, serta betadin. Jangan lupa yang harus kita persiapkan adalah AKDR-nya. Jangan lupa kita menyiapkan larutan klorin yang akan kita gunakan untuk merendam alat-alat yang sudah kita gunakan. Pada tindakan pemasangan, kita akan mempersiapkan teknik no touch, yaitu tidak boleh menyentuh sama sekali daerah di sekitar vagina maupun spekulum. Kedalaman uterus yang kita dapatkan kurang lebih 7 cm. Ini akan kita sesuaikan dengan cincin biru pada AKDR. Ini untuk mengontrol atau misalnya bila ada keluhan yang ibu rasakan. Dan perlu saya ingatkan bahwa AKDR ini memiliki masa kerja sampai 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Tapi kapanpun misalnya ibu berencana punya anak lagi. Baik, tadi kita sudah selesai menonton video tentang bagaimana cara memasang IUD beserta juga tadi dari mulai penapisan sampai kemudian konseling di akhir pemasangan, itu tadi sudah kita lihat di video. Nah, video tadi bisa diakses juga di Simbal ya, di LMS, dan linknya juga sudah saya sematkan di sana. Baik, sebelum kita akhiri begitu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ada yang ingin bertanya
tentang apa tadi yang sudah saya jelaskan tentang materi IUD? Saya Bu. Ibu, Almira izin bertanya. Almira tuh pernah lihat video Bu di media sosial tentang IUD yang lepas. Bagaimana Bu cara kita mengetahui kalau misalnya si IUD itu tuh masih berada di tempatnya atau sudah lepas gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya Almira. Langsung saya jawab ya. Jadi memang saya pernah lihat juga videonya di Instagram, itu Reels yang mengatakan kalau tiba-tiba IUD-nya hilang begitu ya. Tidak bisa ditemukan di mana-mana, di USG juga nggak ada sama sekali sisanya gitu ya. Ya, jadi itu kemungkinannya memang IUD-nya ekspulsi atau lepas secara spontan gitu, tapi ibunya tidak menyadari. Barangkali ibunya melakukan aktivitas-aktivitas yang berat ya, sehingga pada saat lepas itu tidak sadar gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita itu jangan sampai terlewat seperti itu? Maka harus kita lakukan pemeriksaan mandiri secara berkala. Gitu ya, jadi misalnya per minggu ya. Bagaimana cara pemeriksaan mandirinya adalah dengan diraba benangnya. Ya, jadi kalau dipasang oleh bidan biasanya akan disisakan benangnya itu sekitar 2 cm di mulut rahim atau di depan serviks, sehingga itu bisa kita lakukan secara mandiri pemeriksaannya dengan cara meraba, masukkan jari ke dalam vagina, kemudian dicari benangnya, diraba. Kalau benangnya masih ada, aman, berarti IUD-nya ada. Kalau benangnya tidak ada, tiba-tiba kaget tuh, benangnya kemana kok nggak ada, berarti harus segera ke dokter untuk dilakukan USG untuk dipastikan apakah benangnya itu apakah IUD-nya memang masih ada atau sudah bergeser begitu ya, atau sudah lepas bahkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan dilakukan secara mandiri pemeriksaan berkala. Gitu, Almira, sudah cukup jelas? Sudah Bu, terima kasih Bu. Baik, selain Almira ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan IUD atau AKDR? Saya Bu, izin Ibu, kemarin kan Rika pernah baca di artikel Bu, nah bahwa setelah pemasangan IUD itu tetap ibunya bisa hamil. Nah bagaimana sih Bu hal itu bisa terjadi? Iya, bacanya di artikel news ya, koran begitu ya, atau online ya, media online. Iya, betul sekali, sebenarnya memang ada ya itu kehamilan gitu ya, kehamilan yang terjadi padahal sudah pakai IUD. Tadi sebenarnya sudah ada disebutkan di slide sebelumnya ya, bahwa memang ada kejadian hamil, tapi di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa kejadian hamil itu 0,8/100 wanita begitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinannya masih tetap bisa hamil padahal udah pasang IUD. Tapi ada gitu ya, karena bagaimanapun juga IUD itu adalah ciptaan manusia yang tentu akan banyak sekali kekurangan, ada banyak sekali kekurangan ya. Jadi memang tidak bisa perfect sampai 100% melindungi dari kehamilan gitu ya. Ya sebabnya bisa jadi karena tadi menyambung dari pertanyaan Almira, bisa karena ekspulsi ya, atau keluar spontan, bisa karena bergeser gitu ya, IUD-nya misalnya tidak tepat di fundus, misalnya agak turun atau miring begitu ya, atau bahkan perforasi. Tapi itu sangat jarang terjadi juga. Perforasi itu IUD-nya jebol, menjebol uterus sampai keluar ke uterus, misalnya ke abdomen, rongga abdomen, itu bisa juga terjadi, tapi itu kejadiannya juga sangat kecil ya, jadi berapa persen per 100 begitu ya. Jadi seperti itu bisa terjadi ya, begitu ya. Jadi Rika tidak ada yang bisa melindungi 100% dari kehamilan karena ini buatan manusia yang tentunya pasti ada kekurangan. Begitu Rika, sudah cukup jelas? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya tentang AKDR atau IUD? Sudah Cukup? Baik, kalau sudah cukup kita lanjut. Saya yang bertanya berarti ya, kita lanjut ke kuis. Nah ini boleh pakai HP masing-masing, silakan HP-nya boleh dikeluarkan sekarang ya. Ini silakan di scan barcode-nya, itu nanti akan langsung menuju kuis masing-masing dan waktu pengisiannya hanya 5 menit saja. Sudah bisa? Dapat? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, ya. Gimana pertanyaannya? Sulit? Mudah? Mudah. Ya, artinya tadi kalian mendengarkan dengan baik ya, dengan seksama tentang materi IUD atau AKDR. Baik,
ini selanjutnya ini ada tugas gitu ya. Jadi tugasnya ini nanti kita lanjutkan di laboratorium ya. Jadi bukan di kelas lagi. Kemarin sudah dibagi untuk tutornya kan ya, kelompok dan tutornya ya. Jadi ini kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Setiap kelompok nanti akan didampingi oleh tutor masing-masing. Ya, kemudian nanti akan mendemonstrasikan prosedur pemasangan IUD pada pantom atau model dengan teknik aseptik yang benar. Nah, nanti di lab ya berarti. Kemudian demo juga bagaimana pelepasannya ya, serta nanti melakukan pencatatan dokumentasi prosedur dengan SOAP seperti biasa. Ya, jadi ini untuk penugasan kita nanti yang akan kita lanjutkan di laboratorium setelah istirahat ya, setelah break luhur. Ya, ini tadi yang sudah kita pelajari ya, kesimpulannya tadi ada profil dan jenis-jenis AKDR. Ya, tadi ada 2 jenisnya, hormonal dan non-hormonal. Kemudian juga cara kerjanya, baik itu cara kerja yang hormonal maupun yang non-hormonal. Kemudian keuntungan dan kerugian, persyaratan pemakaiannya, kemudian efek samping dan cara penanganannya, serta bagaimana cara pemasangan dan pencabutan AKDR dari video yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama. Nah, baik, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum saya tutup? Cukup, baik. Ya, jadi ini kata-kata motivasi kita hari ini, ingatlah mengapa kamu memulai ya. Kemudian usaha hari ini adalah bahan bakar untuk setiap langkahmu, tetap fokus dan gigih, masa depan cerah menantimu gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.